Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Ton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sihir ya. Teman-teman Ton Kamis, sihir itu akan kuat ya manakala Anda ini bangkit secara emosi gitu. Ya. Jadi kalau Anda tidak bisa kontrol diri ya, emosi Anda ini bangkit, emosi Anda labil, maka sihir itu akan kuat gitu. Ya. Jadi inilah yang perlu kita kendalikan gitu. Ketika kita ini terindikasi sihir, teluh, santet, ya. Sihir, teluh, santet itu tidak hanya ini teman-teman ya, perut Anda melembung, tidak gitu ya. Kalau mungkin pemahaman kita bahwasanya ketika kita ini terkena sihir ya, ketika kita ini terkena teluh, ketika kita ini terkena santet, perut kita ini melembung gitu ya. Pikiran kita kan pasti seperti itu gitu loh. Ya toh? Pikiran kita kan bahwasanya ketika kita ini terkena sihir, ketika kita ini terkena teluh, ketika kita ini terkena santet, perut kita melembung, terus meninggal dunia. Padahal sihir itu tidak hanya seperti itu. Sihir itu macam-macam ya. Saya masih belum bisa mengupas secara detail teman-teman ya. Karena keterbatasan waktu ya. Ini saya cuplik-cuplik saja ya. Misalkan sihir pemisah ya. Anda dipisahkan dari pasangan Anda. Terus sihir apa lagi? Sihir rezeki ya. Rezeki Anda ini seret. Anda usaha model apapun ya, ketika Anda terkena sihir jenis ini, seret terus. Saya alami teman-teman ya. Usaha seperti itu, ya kebetulan bukan usaha ya. Sampai saya ini keluar wis tidak mikir saya, gitu. Tidak mikir untuk mencari pekerjaan. Gitu. Karena apa? Mencari pekerjaan itu selalu gagal-gagal terus. Gitu. Ngelamar ke sini, gagal terus. Gagalnya itu bukan gagal pada saat proses pertama. Kalau proses pertama sih oke gitu loh ya. Kita mudah untuk menerimanya. Gagal itu sudah di hadapan direktur gitu loh ya. Sudah nego gaji. Selalu di situ gagal. Nah, saya berpikir apakah permintaan gaji saya ini terlalu tinggi gitu. Saya sempat berpikir seperti itu. Akhirnya saya turunkan, saya coba tes, saya turunkan gitu. Ya tetap tidak diterima. Itu kurang lebih 4 tahun nih, sampai saya memutuskan sudah saya tidak akan bekerja lagi sama orang gitu. Memang takdir saya seperti ini gitu ya. Jadi untuk membesarkan hati saya ini seperti itu ya. Saya banyak mengkaji kitab Al-Hikam itu ya. Nah, di dalam kitab Al-Hikam itu karya Ibnu Athaillah itu ada makom tajrid, asbab dan tajrid ya. Ya, ada kalanya kita itu mencari rezeki, ada kalanya kita diam di antar rezeki ya, seperti itu. Ya. Ini hanya untuk membesarkan diri saya, gitu, untuk membesarkan semangat saya, gitu, supaya saya ini tidak emosi. Gitu. Ya, tapi bagaimanapun juga, ketika kita ini tidak berusaha, tidak berupaya, ya rezeki kita ya tidak akan datang. Ya hanya datang cukup untuk makan saja, gitu. Untuk lebih ya, misalkan untuk bayar SPP. Untuk bayar listrik ya tidak ada. Jadi sihir seperti itu sangat luar biasa teman-teman, sangat begitu kejamnya. Saya ini sempat berpikir, kok ada orang seperti itu? Kok ada orang kejam seperti itu? Ya, dan saya tahu orangnya gitu loh ya. Kok ada orang kejam seperti itu gitu? Saya tidak habis pikir gitu. Dulu itu makannya apa gitu ya. Saya sempat mikir seperti itu. Nah, ketika kita ini emosi kita terbangkitkan, emosi kita pekel ya, kita sudah tahu oh si A ini yang mengirim sihir saya. Akhirnya kita ini pekel, akhirnya kita ini emosi. Apa yang terjadi ya? Sihir teluh santet itu bukannya selesai, tapi sihir teluh santet itu akan bertambah, tidak karu-karuan. Nah inilah yang berbahaya itu seperti itu gitu. Ya, jadi teman-teman Ton Kamis ya, sihir itu macam-macam ya.
macam-macam caranya, macam-macam gayanya, wis macam-macam polanya gitu. Sihir rezeki, sihir apalagi rumah tangga, sihir perjodohan gitu ya. Anda tidak kawin-kawin bisa jadi disihir, disumpeti bisa jadi gitu. Ya, sihir linglung, disihir supaya bisa gila gitu. Disihir supaya sakit-sakitan. Loh, saya mengalami ini ya, sihir sakit-sakitan ya, rezeki sulit untuk saya dapatkan, tubuh saya sakit-sakitan. Lah wis, kalau katakanlah kalau sudah tubuh sakit-sakitan, mau mencari rezeki di mana gitu ya. Kalau kita tidak memiliki intelektual yang tinggi untuk bisa bekerja di rumah gitu ya, untuk bisa menghasilkan gitu ya. Ya. Nah, tentunya kita akan stres, kita akan depresi karena kita ini tidak bisa menyalurkan ya ide dan kreativitas kita. Kenapa? Ya tubuh kita sakit itu. Sihir itu seperti itu, sangat luar biasa. Nah, itulah teman-teman ya. Makanya manusia itu kalau sudah jelek itu melebihi iblis. Ya. Makanya teman-teman weton Kamis ya, ketika Anda ini terkena sihir, ketika Anda ini terkena teluh, kendalikan emosi Anda ya. Rasa sabar itu penting sekali gitu ya, karena itulah yang akan membantu Anda ya, yang akan membantu Anda, membuat Anda ini bisa sembuh, bisa keluar dari sihir teluh santet yang Anda alami, dari sihir teluh santet yang Anda jalani ya. Satu-satunya ya dengan cara sabar tadi. Nah, sabar di sini bukan hanya duduk diam ya, tapi Anda bergerak. Dengan cara apa? Meningkatkan kualitas ibadah Anda. Ibadah sing bolong-bolong ya dijangkepi, ibadah yang terutang ya disaur, terus ditambah dengan tirakat sampai Anda bisa kontrol diri, sampai Anda ini menemukan kualitas diri Anda yang terbaik gitu. Nah, sudah tidak usah fokus Anda cari solusi dari masalah Anda ya, pergi kemana-mana, tidak usah ya. Masalahnya ada di dalam diri Anda, solusinya ada di dalam diri Anda. Lah, inilah perang ya. Kita perang tidak hanya melawan hawa nafsu, tapi juga melawan setan iblis manakala kita ini terkena sihir ya. Dan saya yakin ya, teman-teman weton Sabtu pasti akan mampu ya, pasti akan bisa. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan kali ini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.